Baik, selamat pagi Bapak Ibu admin pengelola BKK online. Di sini perkenalkan nama saya Hera, saya sebagai Prakom dari Pusdatik. Di sini saya akan memaparkan aplikasi dari BKK. Untuk halaman awal BKK itu bisa diakses pada kemenaker.go.id. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sama Mas Riki tadi, di sebelah kanan, sebelah kiri ada tombol daftar dan masuk. Tombol daftar untuk yang belum mempunyai akun di Siap Kerja harus masuk dulu di tombol daftar. Tapi kalau sudah mempunyai akun, dia tinggal masuk saja. Ini saya akan praktekkan untuk memulai masuk di aplikasi BKK. Kemudian akan ada muncul form untuk login. Di sini akan masuk email atau nomor handphone, kemudian passwordnya. Jadi untuk sedikit untuk teman-teman tadi yang mengatakan kalau sudah NIK terdaftar. Kalau NIK terdaftar ini langsung masuk aja, langsung login, kemudian masukkan passwordnya. Apabila passwordnya tidak tahu atau lupa, bisa menggunakan menu lupa password yang ini. Kalau tidak bisa lagi, bisa meminta bantuan kepada tim PTKDN untuk diteruskan kepada kami. Kami akan meresetkan passwordnya sehingga Bapak Ibu bisa login di aplikasi Siap Kerja. Di sini saya akan mencoba untuk masuk di aplikasi BKK ya. Jadi untuk masuknya itu harus menggunakan email atau nomor handphone atau NIK. Kemudian memasukkan passwordnya. Di sini saya menggunakan akun contoh. Ini halaman dari akun Siap Kerja. Untuk Bapak Ibu yang masuk ke BKK bisa diakses dibuka tab baru. Kita masukkan alamat URL bkk.kemenaker.go.id. Tampilannya seperti ini. Tampilannya akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Ini pendaftaran untuk lembaganya ya. Ada 3 tipe untuk pendaftaran BKK. Yang pertama adalah sekolah menengah atau sederajat, kemudian perguruan tinggi, yang ketiga itu lembaga pelatihan. Bapak Ibu ada yang mengikuti saya di sini kira-kira? Ini halaman untuk mengakses mendaftarkan di alam website URL BKK bkk.kemenaker.go.id. Di sini Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai sekolah, perguruan tinggi atau lembaga pelatihan kerja. Karena ini akun contoh, saya akan masuk ke BKK developnya. Ini sudah pernah daftar, saya coba dengan akun yang baru. Oh ya,
Pak Tugiman udah daftar? Oh. Oh ya. Oke, Pak Tugiman. Ya, di sini saya dapat akun dari Bapak Tugiman ya untuk uji coba di aplikasi BKK. Atau si bapaknya aja ya? Boleh ya boleh Bapak Tugimannya yang share screen, saya yang pandu di sini boleh. Bapak Ibu, ini ada dari BKK Kabupaten Bekasi, Pak Tugiman yang bersedia menjadi sukarelawan ya Pak ya, untuk kita bareng-bareng bagaimana kita bisa membuat akun ataupun menjadi admin untuk yang BKK. Siap ya Pak Tugiman, silahkan share screen itunya, nanti kita pandu dari sini Pak ya. Siap Bu. Ya. Bapak di share screen-nya Pak. Ya, baik. Apa? Share screen yang mana Bu? Share screen yang mana Bu? Yang yang warna hijau Pak. Warna hijau. Ya Bu. Ya Bu. Yang mana? Oke. Ya, masuk ya Bu ya ke BKK ya? Ke platformnya ya? Di share screen dulu Pak. Kemudian dibuka aplikasi bkk.kemnaker.go.id. Udah saya masuk. Saya udah masuk ke itunya. Udah ada akun. Ini baru disuruh sama Bu itu suruh bikin. Mau di BKK. Ya udah. Ya. Baik, tampilannya seperti ini Pak. Untuk halaman BKK bisa dibuka tab baru. ...2020 Karya Duta. Bapak dibuka bkk.kemnaker.go.id. BKK.go.id udah Bu. Di share dulu screen-nya Pak. Ya. Share screen dulu Pak. Ya. Biar teman-teman yang ngikutin Zoom bisa ngelihat Pak. Ya. Dibuka di bkk.kemnaker.go.id. Kemnaker. Kemnaker Pak. Kemnaker ya? Iya, Kemnak.
Kemnaker Pak, Kemna. Oke, Bu. Kemudian login sebagai, masukkan login Pak, yang tadi Bapak Tukiman ya Pak. Ya. Login. Kemudian klik tombol masuk. Ini halaman untuk pendaftaran di BKK-nya. Yang tadi yang Bapak lakukan adalah pendaftaran di Siap Kerja. Untuk pendaftaran di BKK itu ada 3 pilihan. Yang pertama sekolah menengah atau sederajat, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga lembaga pelatihan kerja. Di sini Bapak daftar sebagai SMK ya Pak, sekolah menengah ya Pak. Ya. Kemudian dipilih daftar sebagai sekolah menengah atau sederajat. Oke. Kemudian diisikan nomor NPSN, nomor NSS. Diisikan nomor NPSN-nya. Kemudian untuk nomor NPSN-nya ini datanya sudah terkoneksi. Jadi kalau angkanya salah itu akan data tidak ditemukan di sini. Kemudian isikan nama BKK atau nama bursa kerja khususnya. Kemudian pilih status sekolahnya, negeri atau swasta. Kemudian pilih daftar sekarang. Kemudian untuk melakukan pengajuan BKK yang akan diverifikasi oleh admin dinas, Bapak memilih menu pengajuan lembaga BKK. Artinya harus dilengkapi dulu profil BKK-nya, Pak. Jadi mohon untuk melengkapi data pengajuan. Ada 3 step untuk pengajuan BKK, yaitu pertama pengajuan itu harus diisi detail dari profilnya, kemudian diajukan yang akan diverifikasi oleh admin kabupaten kota. Pak, ke atas Pak, ya. Ada tanda pensil itu harus dilengkapin dulu Pak. Diisikan nama ketua BKK-nya, nama penanggung jawab, nomor telepon dari BKK-nya, jumlah personilnya diisi juga, kemudian diisikan alamat lengkapnya,
diisi provinsi, kota atau kabupaten, kemudian kecamatan dan kelurahannya. Kemudian pilih tombol simpan. Selanjutnya yang ke bawah Pak, profil sekolah menengahnya yang ada tanda pensil juga harus dilengkapi. MPWP harus diisikan, status sekolah, nomor NSS, nomor NPSN, nomor NPWP harus diisikan Pak, karena dia mandatori harus diisikan. NPWP siapa nih Bu? NPWP saya atau NPWP sekolah? NPWP sekolah Pak. Kami nyari dulu ya. Iya. Sambil mencari, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Izin Bu, tolong bisa di-share petunjuknya bisa dilihat di panduan.kemnaker.go.id atau mungkin ditanyakan kepada panitianya untuk di-share panduannya. Untuk pendaftaran BKK masuk di mana ya? Untuk pendaftaran BKK yang pertama harus mempunyai akun di Siap Kerja terlebih dahulu, kemudian membuka URL alamat bkk.kemnaker.go.id. Untuk admin kabupaten bagaimana cara mengajukannya? Untuk admin kabupaten itu harus punya akun Siap Kerja terlebih dahulu, kemudian akun itu akan diundang oleh admin pusat. Dalam hal ini PT KDN yang akan mengundang Bapak Ibu. Kalau nggak punya NS, untuk akun Siap Kerja, apakah harus sudah lengkap profilnya? Untuk pencaker diharapkan profilnya lengkap, tapi untuk pengelola bisa dilewatin profilnya. Yang penting saja dilengkapin Bapak Ibu. Bisa tergantung permintaannya. Untuk daftar berarti harus terverifikasi dulu atau bagaimana? Pertama harus daftar dulu, kemudian verifikasi itu dilakukan oleh admin kabupaten kota. Jadi didaftarkan dulu, pertama harus siap kerja dulu, kemudian daftarkan BKK-nya. Untuk selanjutnya BKK yang sudah terdaftar akan terverifikasi oleh admin kabupaten kota. Bapak, mohon maaf, nomor NPWP-nya harus diisikan, Pak. Ini Bu, baru dapat Bu.
MBS itu apa, Bu? Halo, Bu Ana, atau Bu Ineke? Kemudian nomor MBS-nya juga harus diisikan, Pak. MBS itu apa, Bu? Manajemen berbasis sekolah, Pak. Nah, ulangi lagi, Bu. Bapak, MBS itu manajemen berbasis sekolah. Nah, ini nanti juga menjadi catatan kami. Biasanya kan manajemen berbasis sekolah itu kan ada indikator-indikatornya ya. Mungkin ada sekolahnya pagi atau siang, kemudian programnya seperti apa. Tapi kalau misalnya di sini nanti tidak relevan, nanti mungkin untuk kolom MBPS ini akan kita hilangkan seperti itu. Nah, ini sebagai bagian dari masukan kepada kami juga, Bapak Ibu semuanya, dari data-data tersebut mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang relevan atau tidak itu yang mana saja. Misalnya NPWP sekolah relevan enggak dimasukkan di dalam data BKK ini. Kemudian untuk nomor pokok sekolah nasional, kalau itu kan pasti semua punya ya Bapak Ibu, NPSN. Nah, kalau nomor statistik sekolah NSS ya itu ya. Nah, itu Bapak Ibu tahu enggak? Tahu, udah diisi. Tahu kan? Bapak bisa lihat ya di SK-nya itu NSS-nya ada ya Pak ya. Nah, NSS itu hanya untuk mengecek lokasi sekolah ini Pak. Lokasi sekolah ini keberadaannya di mana. Seperti itu. Barangkali Bapak Ibu ada yang kesulitan dengan NSS ini atau seperti apa, bisa dichat Bapak Ibu. Itu ada juga pertanyaan kalau kita nggak punya NPWP ya. Oh baik, berarti di BKK itu belum tentu ya dia punya NPWP untuk yang sekolah ya. Kalau N sekolah mesti pasti punya ya. Ya, kalau BKK belum tentu, Bu. Ini saya BKK belum tentu ya. Oh baik, nanti akan menjadi catatan kami ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah MBS, kemudian yang kedua adalah NPWP. Kalau NSS kesulitan nggak Bapak Ibu nyarinya? enggak, Bu. Itu kan ada semua sekolah. Sudah ada ya Pak ya? Bapak Ibu yang lain barangkali chat bisa dihidupkan juga. Susah nggak nyari? Bapak Ibu tahu nggak NSS itu apa gitu? Di SK pendirian sekolah ada tidak? Ada. Ada yang nanya SSS nggak tahu. Ada yang bilang ada. Tanggal ini, Bu. Tanggal SK izin operasional itu kami harus nyari lagi. Ada yang bilang susah. Nomor statistik sekolah. Ada tuh, tapi banyak bilang ada itu. NSS ada. Tanggal itu pendirian. Baik, nanti kalau memang banyak yang kesulitan dan lain sebagainya, mungkin untuk akan tetap kita tampilkan untuk NSS, tapi mungkin mandatorinya ya Bu Hera ya. Kalau tadi yang MBS dan NPWP mungkin juga akan kita perhatikan juga, tapi kalau untuk NSS mungkin nanti bisa tetap kita cantumkan, tetapi mandatorinya nanti yang akan kita pikirkan lagi. Saya bantu Pak. Ya. Ini sambil mengisi Bu. Untuk MBS saja Bu, MBS itu enggak? Untuk tanggal SK izin operasional. Saya harus nyari Bu, ini saya masukkan dulu aja ya. Saya harus nyari surat awalnya ini. Kebetulan nomor SK-nya kan ada. Pak, sementara untuk MBS ini diisikan program 3 tahun aja, Pak. Oke Bu, simpan ya. Kemudian diklik simpan. Kemudian ini Pak, setelah profil BKK dan profil sekolahnya sudah diisi, harus melengkapi dokumen persyaratan dulu. Yang pertama itu izin pendirian operasional satuan, ini harus diisi. Diklik sebelah kanan ya Pak. Iya. Kami harus, kebetulan file kan belum kami siapkan semua Bu. Ini kita simulasi aja biar cepat, ntar saya siapkan semua.
Gimana? Bagian filenya belum ada di. Boleh dipakai disimulasikan aja Pak. Filenya boleh file yang ada aja Pak. Siap, siap. Iya. Iya, maksudnya simulasi. Di Oke, di terus dari data. ini pertanyaan Bu. Jumlah alumni dari tahun mulai berdiri atau calon alumni Bu? Untuk jumlah alumni itu diisikan dengan 2 tahun terakhir. Contohnya sekarang tahun 2022 berarti yang diisikan itu dari tahun 2022, 21, 2020. Untuk ini Bu. Oke Bu, ini kita simulasi semua Bu, kita masuk. Ini untuk ini Pak, dokumen itu kalau ada tanda merah bintang itu harus diisikan Pak. Ya, Bu. Ya. Pak. Ini kita simulasi ya Bu, ntar saya akan menganggapin secara benar. Ini karena ini minta pas foto, ini gambarnya PNG ya Pak? Ya, ini Baik, sudah Bapak Tukiman sudah akan mengajukan BKK-nya. Bapak Tukiman tadi sudah mengisi profil BKK-nya, kemudian melengkapi profil sekolahnya, dan melengkapi dokumen persyaratan. Sekarang ada tombol ajukan sekarang. Tombol ajukan sekarang ini akan masuk ke admin kabupaten kota. Dalam hal ini kan Pak Tukiman itu di Kabupaten Bekasi ya Pak ya. Jadi permohonan ini akan masuk ke admin Kabupaten Bekasi. Kemudian ini Pak diklik lanjutkan. Ini statusnya, maaf Pak, ke atas Pak. Statusnya telah diajukan, kemudian ada notifikasinya pengajuan Anda dalam proses pengecekan oleh petugas Dinas Kabupaten Bekasi. Petugas dapat menolak pengajuan apabila data belum sesuai standar persyaratan dan dapat menerima pengajuan apabila data telah sesuai standar persyaratan. Di sini Bapak Tukiman sudah melakukan pendaftaran BKK, sudah melakukan pengajuan juga. Sekarang di share screen itu untuk admin Kabupaten Bekasi. Mas Rahmat dari Kabupaten Bekasi. nggak bisa Mas Rahmat minta tolong di WA ke saya aja, ke Bu Ana. Ada Mas Rahmat nggak sih? Ada ya? Nggak ada di sini ya? Dari Kabupaten Bekasi ada Bapak Ibu di sini? Pak Ricci barangkali? Ada Pak Ricci Bu. Kalau Pak Rahmat tadi kayaknya mental keluar. Belum ya?
Mbak Hera aja ya. Dari Mbak Hera ya. Baik, nanti dicoba dari admin, super admin saja, dari tempatnya Bu Hera. Jadi mungkin udah diverifikasi belum ya ini? Belum ya? Sudah diverifikasi? Oh, langsung ditolak. Harusnya Pak Tugiman coba share screen lagi yang BKK-nya tadi, bisakah? Siap, Bu. Udah, Bu. Bapak udah ini ya Pak ya? Sudah. Verifikasi. Tinggal menunggu hasilnya, Bu, itu. Oh. Coba di refresh Pak, ada ngelok kayaknya ya? Nah, ini udah, Bu. Oh ternyata dari tempatnya, jadi gini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu memasukkan data-data tempat Bapak Ibu, nanti akan dilakukan pengecekan oleh admin kabupaten kota. Nah ternyata tadi harusnya kan dilihat dulu ya, cuman karena mohon maaf dari admin kabupaten kotanya ternyata nggak bisa masuk Zoom, jadi langsung ditolaknya ini hanya percobaan dulu ya Pak Tugiman ya, bukan ditolak. Jadi sudah komunikasi kan Pak, ditolak karena dilihat dari adminnya tadi bahwa data-data yang dimasukkan oleh Pak Tugiman ini memang belum benar gitu kan, memang tadi baru percobaan ya, memang data yang dimasukkan baru untuk sembarangan aja uji coba. Nah sama admin kabupaten kotanya ketika melihat untuk yang data-data dari BKK ini kok tidak sesuai dengan persyaratannya. Nah makanya ini ada tulisan ditolak seperti itu. Tapi ini hanya percobaan aja ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin barangkali ada lagi Bapak Ibu yang bisa kita coba. Nanti kita bisa melihat posisinya setelah Bapak Ibu melakukan ataupun Bapak Ibu menginput data, nanti seperti apa sih? Nanti akan kita lihat coba. Oh ya. Oke. Untuk Bapak Tukiman kan ini alasannya udah ditolak ya Pak. Bapak bisa mengajukan kembali Pak. Siap, Bu. Siap. Ya. Target tapi. Ya. Kita coba untuk mengajukan kembali ya Pak. Seandainya kan kalau kasusnya nih Bapak aplikasinya dokumennya kurang lengkap. Bapak bisa bisa melengkapi dulu Pak. Ya Bu, paham Bu, paham. Dilengkapin dulu Pak, baru diajukan kembali ya Pak ya. Ya, di lain waktu ntar Bu kita siapkan semuanya. Cepat ya Bu. Terus mendownload dulu. Tadi coba kalau dilengkapi udah di sini. Dia udah ditolak, saya dia bilang kembali. Jadi nanti dia biar nggak